Senin kemarin, hari ini kita mau ngobrol langsung sama fotografer handal kita. Kita mau cari tahu tentang apa aja sih kesulitan yang dialamin saat pengambilan foto atau gambar, kamera apa yang dia pakai, dan properti apa aja nih yang dia pakai. Oke, langsung aja perkenalkan diri Mas sama teman-teman kita yang Halo. lagi nonton video ini. Halo, perkenalkan nama saya Hilal Enzaman. Bisa sering dipanggil Al aja. Kalau sama teman-teman main, sama teman-teman fotografer juga panggilannya Al. Instagram saya al_my_name. Nah, saya profesinya emang fotografer food. Sebenarnya fotografer komersil ya, tapi untuk beberapa tahun terakhir ini saya mendalami food fotografi. Selain itu saya juga motret untuk beberapa kepentingan juga. Oke. Nah, itu untuk perkenalan Mas Al. Nah, kita mau tahu nih Mas, kamera apa sih yang tadi dipakai buat pengambilan gambar? Oke, ini saya pakai Canon EOS 6D. Ini saya pakai ini karena dia sudah full frame, jadi sensornya udah besar. Untuk kualitas detailnya udah top lah, udah sangat cukup. Terus lensanya pakai 50 mili, itu cukup karena dia tidak ada distorsi. Untuk foto produk, terlebih lagi makanan, distorsi itu jangan sampai ada. Oke. Baik. Nah, untuk lampunya sendiri saya pakai Godox satu set itu, flash eksternal, terus ini triggersnya, jadi enak pakai Godox. Nah, itu dia tip dari Mas A. Nah, untuk properti sendiri nih Mas, properti apa aja yang perlu dipakai buat food fotografi? Untuk propertinya sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali, tergantung dari kegunaannya sendiri, fotonya itu untuk apa. Kalau misal untuk menu, itu kan sebenarnya sebelum pemotretan itu udah ada meeting kan, konsepnya seperti apa ditentukan dulu. Nah, itu propertinya nanti dari situ ketemu. Kalau untuk detail seperti di baliho itu udah beda sendiri. Jadi untuk berbagai kepentingan, untuk menu itu juga udah beda. Untuk konten itu yang paling sederhana itu untuk konten, soalnya nggak terlalu ribet lah kalau dibandingkan yang lain. Dan waktu pemotretannya juga kalau untuk konten itu lebih singkat biasanya. Kalau untuk buku menu yang dia harus detail benar-benar perfect, dari tampilan, warna, plating dan sebagainya, itu untuk satu menu bisa 30-60 menit untuk pemotretannya sendiri. Apalagi kalau butuh food stylist ya, itu bisa lebih lama. Makanya hasilnya juga benar-benar dihasilkan sempurna mungkin. Maunya mungkin seperti apa, bisa bikin orang kalau nonton hasilnya itu lapar terus pengen beli. Nah, kayak betul gitu. Oke. Terus kesulitan apa aja Mas yang dialami saat pengambilan foto atau gambar? Kesulitannya yang pertama itu komposisi objek. Jadi mengkomposisi menu makanan dengan properti pendampingnya dan pendukungnya. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk kalau kita motretnya landscape ataupun potret, itu harus komposisi ulang. Jadi sepengalaman saya, kalau dibutuhkan foto potret dan landscape itu 2 kali ngeset background dan properti itu 2 kali. Jadi untuk landscape sendiri, foto semua sampai landscape sampai selesai, terus potret sendiri sampai selesai. Terus kemudian cahaya. Nah, kalau pakai cahaya alami dari matahari itu, kalau mendung, tiba-tiba terang, tiba-tiba mendung, nah itu susah banget. Bisa dimix dengan, tadi ada beberapa foto yang dimix dengan flash, itu
untuk mengurangi bayangan di objek yang terlalu berlebih bisa pakai flash, bisa pakai reflektor. Tapi kalau reflektor cuma tipis banget, dia bisa ngangkat shadow-nya. Nah, kalau untuk full cahaya buatan itu sebenarnya lebih enak, tapi moodnya yang dihasilkan itu tetap berbeda dengan kalau menggunakan cahaya natural dari matahari. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka cahaya matahari, Natural ya. cahaya natural. Oke, terus Mas, kesulitan apa atau perbedaan ya foto model benda hidup yang mudah diatur atau gampang diatur sama foto menu atau barang atau benda mati? Itu bedanya apa? Kesulitannya apa kira-kira? Untuk masing-masing itu punya kesulitan sendiri. Kalau model itu kita harus menjaga moodnya yang difoto, kita harus mendirect, mengarahkan dan sebagainya. Itu butuh kesabaran juga. Kadang kalau moodnya yang difoto jelek ya kita harus nunggu. Kalau enggak ya kita perbaikin gimana moodnya dia sampai bagus lagi, baru mulai foto lagi. Nah, kalau untuk menu makanan seperti benda-benda produk kayak gitu, itu enaknya nggak perlu nunggu mood dari yang orang mau lain. difoto. Iya, jadi lebih fleksibel, lebih enak, lebih bebas, nggak tergantung waktu juga, lebih nyantai. Tingkat kesusahannya kalau kita harus pakai special effect. Nah, seperti kalau kita motret es krim itu kan kita harus, kalau pakai beneran es krim waktu cuma beberapa puluh menitnya udah melting. Kalau pakai lampu full cahaya buatan itu kan lampunya panas juga, itu juga cepat banget meleleh, dan itu harus kita ganti, kita akalin, kita ganti dengan buatan. Nah, itu proses persiapannya itu yang lebih ribet sebenarnya, lebih ribet. Terus komposisinya dengan properti dan sebagainya itu memakan waktu. Kalau udah dapat fix kayak gini komposisinya, udah tinggal nanti diganti, taruh aja itu malah udah cepet banget itu. Nah, untuk proses post processing setelah pemotretan itu juga untuk retouching ya, editing dan sebagainya, itu juga tergantung kebutuhan juga, masing-masing punya tingkat kesusahan dan kemudahannya sendiri-sendiri. Nah, kalau untuk produk itu lebih mudah dikerjakan. Emang detailnya kadang kita butuh detail yang sangat bagus, tapi pengerjaannya lebih mudah daripada motret model atau benda hidup orang itu. Kadang kita harus, kalau orang kan juga kadang harus benerin make up, kita harus dibenerin ulang. Terus kalau ada rambut dan sebagainya itu dihilangin. Sama untuk makanan juga seperti itu. Makanya kalau makanan itu lebih mudahnya karena misal dia platingnya ada noda atau ada kotoran dan sebagainya, itu bisa dibersihkan dulu. Itu lebih memudahkan post processing dan itu lebih mempercepat kerjanya. Oke Mas Al, makasih udah mau sharing, ngobrol bareng kita. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Oke. Makasih kembali. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang kurang jelas, bisa langsung follow Instagramnya @al_myname. Oke, makasih. Bye. Bye.